are the way. Jesus, Jesus, you are my only hope. Jesus, Jesus, you are the one. Jesus, Jesus, you are the way. Jesus, Jesus, you are my only hope. Halo adik-adik, welcome to Next Gen Kids Online Service. Adik-adik sudah siap untuk ibadah hari ini? Oke, kalau gitu kita doa dulu yuk adik-adik. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan agar dapat mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Dan berkati kami dari awal hingga akhir ibadah hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo kak. Oh halo kak, kamu kenapa kak? Kita jadi pergi main kan ya kak? Aduh ini loh kak, aku Kakak lagi sakit? Iya kak, semalam itu badanku demam dan aku batuk-batuk. Sepertinya gak bisa kak, aku pergi bermain kak. Maaf ya kak. Ya, aku jadi nggak ada teman buat main dong. Iya kak, maaf ya kak. Sorry kak. Ya udah, nggak apa-apa kak. Get well soon ya kak. Banyak-banyak istirahat. Bye. Oke kak, bye. Adik-adik, hari ini kakak kecewa. Padahal hari ini itu jadwal bermain bersama teman kakak. Yang tadi telepon bersama kakak tadi itu. Tapi ternyata kakaknya itu sakit. Jadi, kakak harus bermain sama siapa ya? Apa adik-adik mau? Yes! Oh ya, kalau gitu yuk kita bermain bersama-sama ya adik-adik. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama, yuk let's play. Game hari ini adalah Guess Me. Nanti di layar kalian akan muncul sebuah clue yang berhubungan dengan tokoh di dalam Alkitab. Adik-adik di rumah cukup menebak tokoh siapakah itu. Mudah bukan? Oke. Sebelum memulai gamenya, yuk kita katakan I am ready. Sekali lagi ya adik-adik, I am ready. Oke, kalau gitu let's play. Soal yang pertama. Siapakah dia? Ada sebuah kapal yang di atasnya ada hewan-hewan berpasangan. Ya benar, no. Soal yang kedua. Seseorang yang sedang memandang bintang-bintang di langit. Siapakah dia? Siapa adik-adik? Ya benar, Abraham. Oke, soal yang ketiga. Wah, tokohnya ternyata masih muda adik-adik dan sedang menggembalakan domba. Siapa ya? Siapa adik-adik? Oh ya benar, Daud. Oke, soal yang keempat. Wah, itu ada Tuhan Yesus, teman-teman yang sedang mengajak seseorang. Siapa adik-adik itu? Oh ya, benar. Petrus. Oke, soal yang terakhir. Di gambar ini ada seorang bayi yang lahir di palungan. Siapakah dia adik-adik? Siapa? Oke, good. Tuhan Yesus. Wah, adik-adik hebat sekali sudah bisa menjawab setiap soal
Dengan baik, good job. Sekarang kakak jadi ikutan semangat nih. Thank you ya adik-adik sudah mau bermain bersama kakak hari ini. Sekarang kakak mau aja adik-adik untuk jalan-jalan. Let's go! Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Hei, Kak Fendi, Halo Kak Dewi. kamu kok tumben sendirian? Iya Kak, aku lagi kecewa Kak karena tadi teman bermainku ndak bisa ikut main. Itu sama Kak Niki. Loh, emangnya kenapa dengan Kak Niki? Itu Kak Niki tadi tuh waktu ditelepon suaranya itu lemes dan ada batuk-batuknya gitu Kak. Jadi kan dia harus istirahat. Oh, begitu. Kasihan ya dia. By the way, Kak Fendi sudah doakan belum Kak Niki? Hah? Ya enggak lah Kak. Aku kan enggak pernah Kak doain temen kayak gitu. Aduh, gimana sih kamu? Adik-adik, kalau kalian mendengar teman kalian, saudara kalian, atau papa mama kalian lagi sakit, apa yang harus kalian lakukan? Berenang Kak. Bukan ya adik-adik, bukan berenang, tetapi berdoa. Memangnya dengan berdoa itu ya Kak bisa menyembuhkan? Bukannya obat yang bisa menyembuhkan? Kuasa dari Tuhan Yesus lah yang bisa menyembuhkan kita Kak. Kalau dokter, obat-obatan, ataupun makanan itu hanya sebagai alat supaya kita sembuh Kak. Oh gitu ya. Tapi kakak kok bisa yakin? Kakak tahu dari mana asalnya? Tahu dong dari Alkitab. Seperti cerita tentang seorang perwira yang berdoa meminta kesembuhan untuk hambanya. Adik-adik tahu tidak ceritanya? Gimana sih Kak ceritanya? Adik-adik mau nggak dengerin Kak Dewi cerita? Yang mau katakan yes, yes, yes. Cerita perwira di Kapernaum
terdapat di Lukas 7 ayat 1-10. Begini ceritanya. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke daerah yang bernama Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya Tuhan Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Tahukah adik-adik, ternyata Tuhan Yesus mau loh datang ke rumah perwira itu. Tetapi saat Tuhan Yesus sudah mendekati rumah perwira itu, malah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepada Tuhan Yesus agar tidak usah masuk ke dalam rumahnya, sebab dia merasa tidak layak menerima Tuhan Yesus dalam rumahnya. Tetapi perwira itu minta agar Tuhan Yesus mengatakan sepatah kata saja, maka dia percaya bahwa hambanya itu akan sembuh. Setelah Tuhan Yesus mendengar perkataan itu, dia heran dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, dia berkata bahwa iman sebesar ini tidak pernah dijumpainya sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapati mereka kalau hamba itu telah sehat kembali. Cerita ini luar biasa karena perwira yang dihormati dan ternama datang bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang yang bahkan lebih rendah di bawahnya. Wah, cerita ini sangat luar biasa ya Kak, karena perwira yang dihormati dan ternama datang bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang-orang yang lebih rendah di bawahnya. Betul itu Kak Fendi. Nah adik-adik, biasanya kalau kalian berdoa itu untuk siapa? Apakah selalu untuk diri kalian sendiri? Ataukah untuk berdoa untuk kerabat ataupun teman-teman kalian? Kak Dewi mau tanya nih, pernah nggak sih kalau kalian itu berdoa untuk orang lain? Pernah tidak? Iya ya Kak, kita kan selalu doanya tentang itu-itu aja. Tapi kita kan paling terutama sih ya, ini terutama doa kita selalu tentang diri kita sendiri. Tapi doa kita emang selalu didengar oleh Tuhan. Maka dari itu, hari ini kita mau belajar dua hal, yaitu poin pertama, percaya dan berdoa. Ketika kita berdoa, seharusnya kita juga percaya bahwa Tuhan Yesus mendengar dan menjawab doa-doa kita. Jangan kita hanya berdoa dengan kata-kata yang indah saja, tapi harus disertai rasa percaya kita kepada Tuhan Yesus. Karena kalau tidak disertai dengan rasa percaya, itu sama saja saat kita bicara dengan kata-kata yang biasa. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus mendengar dan menjawab doa-doa kita tepat pada waktunya. Seperti di Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Poin yang kedua, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Mujizat yang terjadi 2000 tahun lalu itu masih terjadi loh hingga hari ini. Karena yang kita tahu, Tuhan Yesus tidak pernah berubah kuasanya dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kuasa Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat. Nah adik-adik, seringkali saat kita mengalami masalah, ataupun kita mendengar masalah dari teman kita biasanya panik dan kita nggak ngerti apa yang harus kita lakukan. Tetapi dari cerita yang tadi, kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan dan melakukan mujizat
walau hanya dengan perkataannya saja. Nah, mungkin perwira tadi sudah mencari banyak tabib untuk menyembuhkan hambanya, tetapi tidak ada yang bisa menyembuhkannya, hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan hamba dari perwira ini. Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ayo kita katakan dengan penuh percaya kepada Tuhan Yesus. Bersama-sama ya. Aku percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Sekali lagi adik-adik, aku percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Nah, kalau sekarang kita lagi sakit ataupun kerabat kita lagi sakit, mari kita hafalkan sama-sama di Yeremia 17 ayat 14a. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Sekali lagi ya. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Wah, Kak, setelah mendengar firman hari ini, aku jadi teringat Kak Niki yang sedang sakit nih, Kak. Aku mau mencoba mendoakan Kak Niki juga, Kak. Oh iya, yuk adik-adik kalau ada teman atau saudara kalian yang sedang sakit, yuk kita doakan bersama-sama ya. Tuhan Yesus berkati Kak Niki dan teman-teman kami yang sedang sakit, dan berkati teman-teman kami yang dengan meminum obat mereka dapat sembuh Tuhan, agar mereka dapat kembali beraktivitas kembali Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kak Vindi, gimana kalau sekarang kita sama-sama memuji Tuhan yuk? Wah, ide bagus Kak. Yuk adik-adik, kita memuji Tuhan bersama-sama ya. Dunia berkata tak mungkin, kata Tuhan semua mungkin. Walau tak kulihat tanda, namun ku pilih percaya padamu. Iman sebiji sesawi, sanggup memindahkan gunung. Takkan ada yang mustahil, aku memilih percaya padamu. Ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam percaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan, ada kuasa dalam percaya. Ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam percaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan, ada kuasa dalam nama Yesus. Yeay, senang sekali bisa memuji Tuhan bersama adik-adik semua. Iya Kak, terima kasih ya sudah mengingatkan kita untuk mendoakan orang-orang di sekeliling kita yang sedang sakit. Dan adik-adik juga harus senantiasa percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dialah yang sanggup menyembuhkan. Betul itu Kak Fendi. Gak terasa ya, kita cerita-cerita sampai udah malam gini Kak. Wah iya Kak, ceritanya itu menarik banget ya Kak, sampai kita lupa waktu nih.
Oh iya, sebelum ibadah hari ini selesai, yuk adik-adik kita berdoa bersama-sama yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini Tuhan. Berkati kami agar bisa dan percaya kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kuasa-Mu yang sanggup menyembuhkan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita katakan, amin. Happy Sunday. God bless you.